Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 156 dan ke-157. Wajah Wyatt berubah. Dia maju dan berkata, "Menurutku lukisan ini palsu. Paling-paling itu hanya replika yang hampir menyerupai lukisan aslinya. Nona Neswell, bukannya kakekmu ahli taksir barang antik? Suatu kehormatan bagi kami jika beliau bisa datang untuk meminta bantuan keahliannya dan memastikan apakah lukisan itu replika atau bukan." Mendengar itu, Rosalie Neswell gemetar. Dia memiliki kekaguman yang jauh lebih dalam terhadap Wyatt sekarang. Itu benar. Di saat seperti ini, bahkan dia tidak bisa memastikan keaslian Daraki Mountains, Landers Peak. Mungkin satu-satunya cara adalah meminta bantuan kakekku agar kami dapat mengidentifikasi keasliannya. Selain itu, Wyatt mampu bertindak begitu tenang dalam keadaan seperti itu. Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia memang pria yang luar biasa. Rosalie menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, aku akan meminta kakek untuk melihat lukisan ini dan mengidentifikasi keasliannya." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video. Melihat itu, semua orang tercengang. Mereka dipenuhi dengan keheranan. Kakek Rosalie bernama Shane Neswell. Dia adalah seorang ahli di bidang barang antik yang sudah diakui. Dia sudah sangat berumur sekarang, jadi dia tidak pernah melakukan tugas apapun secara langsung. Dia sangat menikmati reputasinya yang sudah tinggi levelnya sekarang. Dikabarkan bahwa harga suatu barang akan 10 kali lebih mahal jika sudah ada laporan taksiran darinya. Jika orang seperti itu mau turun tangan, maka keaslian Daraki Mountains, Landers Peak pasti akan terungkap segera. Seseorang mengangkat panggilan video tersebut. Seorang pria tua berjas muncul di layar ponsel. Pada saat itu, baik kumis maupun rambutnya tampak putih karena usianya yang sudah tua, namun ia tetap tampil cukup gagah dan berwibawa. Ya Tuhan! Shane Neswell! Sontak banyak orang berteriak kaget karena mereka bisa bertemu dengan orang yang biasanya hanya muncul di TV pada acara menaksir harta karun. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa mereka bisa melihat wajahnya di saat-saat seperti ini. Rosalie merasa sedikit sombong akan sorakan dari orang-orang yang sedang mengagumi kakeknya. Dia kemudian menatap Harvey tanpa sadar. Tapi Harvey sepertinya tidak tertarik. Ketika dia mengingat fakta bahwa Harvey ingin dirinya memanggilnya sebagai ayah, Rosalie merasa sangat marah. Saat itu juga tanpa basa-basi dan Rosalie mengarahkan ponsel ke lukisan itu. "Kakek, aku melihat lukisan karya Albert Bierstadt hari ini. Aku ingin kau melihat apakah itu asli atau tidak." Awalnya, Shane sedikit kesal. Tetapi ketika dia mendengar nama Albert Bierstadt, dia sedikit gemetar. Ia tidak dapat menahannya karena lukisan yang diproduksi oleh Albert Bierstadt tidak banyak. Meski begitu, Albert Bierstadt memiliki status yang cukup bergengsi di bidang seni. Tidak ada yang berani meremehkan fakta itu. Saat itu juga Shane tampak cukup terpana terlihat dari ekspresinya di layar ponsel. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Dia berkata, "Rose, apa maksudmu? Kau tahu betul bahwa lukisan asli Daraki Mountains, Landers Peak terbagi menjadi dua lukisan yang berbeda. Kenapa masih meminta aku menilainya? Apakah kau mau membuatku marah?" Terdengar Shane menghela nafas. Semua orang kemudian menghela nafas juga merasa bahwa mereka cukup lega sekarang. Saat itu, tidak ada yang menyangka Daraki Mountains, Landers Peak itu asli karena hanya akan menunjukkan bahwa mereka tidak berwawasan. Selain itu, yang paling penting adalah Harvey terdengar cukup masuk akal dan logis sekarang. Dia tampak cukup meyakinkan. Namun pada akhirnya, ternyata yang diucapkannya hanyalah lelucon belaka. Fakta mengenai lokasi lukisan asli Daraki Mountains, Landers Peak telah lama diakui secara universal. Bagaimana mungkin seorang menantu yang hanya menumpang mencoba bersikap sombong di sini, membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dalam menganalisis keaslian lukisan itu? Master Neswell mengklaim bahwa lukisan itu adalah replika palsu. "Dasar sampah! Apa kau dengar itu?" Wyatt adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia berkata kepada Harvey, "Cepat berlutut di depan Nona Neswell dan minta maaf padanya." "Wyatt, jangan marah. Harvey hanya bersikap tidak peka dan tidak sadar. Jangan pedulikan dia," kata Mandy segera. Jika Harvey berlutut, pasti berakhir sudah baginya, dan dia akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh Nyumhi. Kemudian Harvey tiba-tiba maju dan mengambil ponsel dari tangan Rosalie. "Shane Neswell, kau juga ahli dalam bidang menaksir barang antik. Bagaimana kau bisa berkomentar secara tidak bertanggung jawab seperti tadi? Dalam menilai harta karun yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi keasliannya. Kita tidak bisa begitu saja memastikan keaslian sebuah harta karun hanya karena beberapa cerita klasik atau sejarah tidak resmi. Sekarang, sebaiknya kau harus melihatnya dengan benar. Jangan merusak reputasi dan kehormatanmu yang telah kau peroleh sepanjang hidupmu," ucap Harvey sambil meletakkan ponsel di dekat lukisan itu. Sebelum Shane bisa mengatakan apapun, Wyatt menjadi sangat marah. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Sungguh sampah yang tidak berharga. Bagaimana bisa berbicara seperti itu pada kakek Neswell? Dia orang yang sangat dihormati dan berpengaruh di bidang taksir harta karun. Dia menyatakan bahwa benda ini palsu, maka itu pasti lukisan palsu.
Kau hanya seorang idiot tanpa pengetahuan atau kemampuan apapun. Bagaimana kau berani berbicara omong kosong di sini? Ya itu betul. Kita tadi sampai bingung. Untuk apa mendengarkan omong kosongmu di sini? Jika kau benar-benar mampu, mengapa kau hanya menjadi menantu benalu? Kau hanya mau pamer di sini. Jake mengulangi apa yang dikatakan. Bagi mereka akan jauh lebih baik jika Harvey ini mati. Selain itu, Harvey berubah menjadi marah dan merampas ponsel Rosalie, karena cerita yang diungkapkan hanya dianggap sebagai kebohongan. Sungguh tidak bijaksana. Bab 157. Hei menantu benalu pecundang! Kembalikan ponsel Nona Neswell sekarang juga! Bisa-bisanya kau berdebat dengan Master Neswell, memangnya apa kemampuanmu? Kau sungguh orang yang tidak waras. Kami tadi sungguh bodoh. Untuk apa keuntungannya percaya padamu? Kemudian semua orang yang hadir mengutuk Harvey memarahinya tanpa henti. Tapi seketika itu juga Shane tiba-tiba menarik nafas di ujung lain panggilan video itu. Dia kemudian berkata dengan bingung. Apakah itu teknik bercahaya? Itu adalah keahlian melukis khusus dari Albert Bierstadt. Bagaimana bisa ada teknik seperti itu pada lukisan palsu? Selama bertahun-tahun setelah begitu banyak era, memang tidak ada orang yang mampu membuat replika sehebat itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Shane sangat tidak percaya. Tuan, setelah mendengar apa yang kau katakan barusan, menurutmu lukisan ini asli? Lalu bisa kau jelaskan mengapa ada dua lukisan yang saat ini dipajang di museum? Aku melihatnya secara langsung waktu itu. Tapi jika lukisan ini juga tidak palsu, itu terlalu aneh. Apa? Dua lukisan yang di dua museum besar itu asli, tapi lukisan yang ada di depan kita ini juga tidak palsu. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling pandang karena heran, lalu menatap Harvey dan ponsel bergantian. Mereka memang dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Wyatt yang berdiri di samping mereka terlihat bingung. Setelah beberapa saat, dia memelototi Harvey dan emosi. Harvey, kenapa kau bisa berbicara seperti itu pada kakek Neswell? Kau benar-benar tidak sopan. Cepat kembalikan ponsel itu ke Nona Neswell. Wyatt merasa tidak ada artinya untuk memastikan keaslian lukisan itu. Karena Shane mengklaim bahwa lukisan itu replika, itu tidak mungkin nyata meskipun benar-benar lukisan asli. Bagi Wyatt, dia enggan memberi Harvey kesempatan untuk membuktikan dirinya benar, bahkan jika ada kesempatan kecil sekalipun. Tutup mulutmu! Tiba-tiba, Rosalie memelototi Wyatt. Dia paling kecanduan menilai harta karun. Kemudian, dia telah memahami makna yang mendasarinya. Ada makna tersembunyi dari perkataan kakeknya. Dia ingin tahu tentang kebenaran juga. Kakek, bolehkah aku tahu jika ada hal yang kau fahami atau sedang memikirkan sesuatu soal ini? Rosalie berkata dengan hormat. Shane tampak tenggelam dalam pikirannya di ujung telepon. Aku memang memikirkan kemungkinan, tapi kemungkinan itu terlalu kecil. Hampir tidak mungkin, Tuan, karena kau mengklaim bahwa lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak ini asli, aku ingin mendengar penjelasanmu. Apa? Apa maksud dari ucapan Tuan Neswell? Mungkinkah The Rocky Mountains, Landers Peak ini asli? Dia bahkan mengatakan bahwa lukisan di sini asli, dan yang disimpan di museum juga asli. Sebenarnya bagaimana? Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian melihat ke ponsel dan berkata, sepertinya Tuan Neswell ingin menguji kemampuanku. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikan apapun dan memberitahumu tentang penilaianku. Kemudian Tuan Neswell dapat melihat apa masalahnya di sini. Jika tebakanku benar, The Rocky Mountains, Landers Peak di hadapan kita ini sebenarnya adalah satu kesatuan dari lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak yang ada pada dua museum tersebut. Banyak orang diliputi kebingungan sekarang. Bagaimana dia bisa mengatakan pernyataan misterius dan membingungkan seperti itu? Apa itu berarti lukisan itu memiliki kemampuan untuk membelah dua? Setelah mendengar itu, Shane tersenyum dan mengangguk. Apa yang dikatakan Harvey memang sedikit mirip dengan dugaannya. Alasannya cukup sederhana. Itu karena Albert Bierstadt terkenal keterampilan yang luar biasa dalam lukisannya. Tekanan yang dia terapkan saat melukis bisa membuat cat menembus bagian dalam kertas gambar. Selain itu, kertas gambar pada tahun 1900-an kurang dari 1 inci. Ketika generasi saat ini mendapatkan lukisan asli itu, mereka mungkin menggunakan pisau kecil yang sangat tajam untuk memotongnya menjadi dua dari tengah kertas. Setelah itu, kedua lukisan tersebut disimpan dan dipajang secara terpisah. Dengan begitu, sebuah lukisan dipisahkan menjadi dua lukisan dan kedua lukisan itu memang asli. Tapi, aku menyimpulkan bahwa lukisan di sini adalah lapisan pertama dari lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak dan sisanya adalah lapisan kedua. Master Neswell, itulah beberapa penilaian dariku. Aku bertanya-tanya apakah penjelasanku itu benar. Shane tersenyum dan berkata, luar biasa. Tuan, kau memang orang yang memiliki perspektif dan selera yang sama denganku. Anehnya, dugaanmu mirip denganku bahkan tanpa ada diskusi sebelumnya di antara kita. Aku masih ingin berterima kasih atas peringatanmu, jika tidak, aku mungkin telah melewatkannya juga. Lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak di sini tidak hanya asli tetapi jauh lebih berharga daripada yang di museum. Alasannya karena ini adalah lukisan yang lengkap lapisan pertama. Mendengar itu, semua orang tercengang. Mereka memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ternyata lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak di sini asli. Itu adalah lukisan legendaris yang terkenal di dunia. Biasanya lukisan seperti itu harganya pasti lebih dari jutaan. Tapi si menantu benalu itu membelinya hanya dengan $15.
Baik Wyatt maupun Jake kini sedang merinding karena kalah. Ada perasaan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di hati mereka. Cecilia juga menjadi pucat dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah tahu bahwa pria yang dikutuk sebagai sampah yang tidak berharga memiliki kemampuan hebat seperti itu. Di sisi lain, Mandy memandang Harvey berbeda sekarang. Matanya berbinar. Dia tidak pernah menyangka suaminya memiliki kemampuan yang luar biasa. Harvey memang tampak biasa-biasa saja, tetapi sekarang dia telah menunjukkan kemampuan dan pencapaian yang luar biasa secara tiba-tiba. Kejutan apa lagi yang disiapkan suamiku ini untukku? Rosalie yang berdiri di samping lukisan tampak sangat gemas dan linglung. Dia sangat tercengang. Bab 158 dan ke-159. Rosalie bisa saja untuk tidak mempercayai penilaian Harvey. Tapi dia sangat percaya pada Shen, kakeknya. Itu karena kakeknya adalah seorang ahli taksir yang sudah diakui dunia. Memang tidak banyak orang yang memiliki status bergengsi yang sama dengan kakeknya di negara mereka. Tuan, jika kau memiliki waktu senggang, silakan datang ke Neswell untuk bertemu denganku. Kau sangat disambut di sini kapan saja. Di ujung lain telepon, Shen tersenyum tipis sebelum menutup telepon. Setelah itu, Harvey melemparkan ponsel ke Rosalie dengan santai. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, Nona Neswell, apa kau masih ingat taruhan kita tadi? Aku... Rosalie tidak bisa berkata-kata. Apa aku benar-benar harus memanggilmu ayah? Wyatt menjadi sangat marah. Dia kemudian memarahi. Harvey, kau seorang pria sejati. Nona Neswell bercanda denganmu. Kenapa seserius itu? Bisa-bisanya kau merendahkan seorang wanita? Diam! Rosalie tiba-tiba angkat bicara. Dia kemudian menatap Harvey dengan emosi yang campur aduk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lirih. Harvey, aku akui bahwa aku melewatkan hal penting. Selain itu, kami selalu menekankan pentingnya reputasi dan kehormatan bidang taksir. Karena aku bertaruh denganmu, maka mulai hari ini, aku akan... Rosalie menahan malu. Dia tergagap dalam waktu yang cukup lama, namun dia tidak bisa mengucapkan kata ayah. Kau tidak bisa melakukannya? Nona Neswell, kau tidak boleh melakukan itu. Untuk apa kau memanggil menantu benalu pecudang itu dengan sebutan itu? Dia benar-benar beruntung hari ini. Enak saja dia menikmati istimewa yang sama denganmu. Itu benar. Selain itu, orang yang menilai lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak adalah Tuan Master Neswell, bukan dia. Terdengar komentar orang-orang. Jika Rosalie benar-benar berbicara pada saat itu, semua orang yang hadir akan terhina jika Neswell tidak bisa menahan penghinaan. Saat itu, banyak orang ingin berlutut di depan Harvey untuk memohon belas kasihan darinya. Sobat, kami mohon. Tolong jangan membuat Rosalie memanggilmu seperti itu. Keluarga Neswell memang tidak bisa menerima sesuatu dengan mudah. Harvey juga tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Dia hanya menatap ke Rosalie sekali. Meskipun Rosalie tampak tidak sepintar itu, dia jauh lebih baik daripada kebanyakan pria lain di ruangan ini dalam menjunjung tinggi kata-katanya. Pada saat itu, Harvey sedikit menghargainya. Setelah terdiam beberapa saat, Harvey berkata dengan lembut. Nona Neswell, kau tidak perlu melakukannya. Anggap saja ini seri, jadi kau tidak harus memanggilku dengan sebutan ayah. Jadi maksudmu? Rosalie sedikit tersipu. Tidak terpikir olehnya bahwa Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Suara tawa terdengar. Kemudian Wyatt tertawa. Dia menunjuk ke Harvey dan berkata, Hei menantu pecundang, sepertinya kau sudah merasa hebat ya? Tapi kau masih pengecut. Mana bisa ini dianggap seri? Selain itu, kau mau pamer kemurahan hatimu. Persetan! Aku sudah membaca trikmu itu. Yang dikatakan Wyatt sangat mewakili orang lain pada saat itu. Mereka tidak dapat menahannya karena mereka menyaksikan perilaku dan tindakan Harvey hari itu cukup menjengkelkan. Memang banyak orang yang kesal padanya. Harvey tidak ingin banyak bicara yang tidak masuk akal. Dia kemudian membalas dengan tenang. Tuan Johnson, jika kau tidak tahu apa-apa, tolong jaga mulutmu. Jangan mengutuk orang di sini. Wyatt tersenyum licik. Baik. Jika kau bukan pengecut, lalu apa maksudnya itu? Apa maksudnya seri? Karena itu, Wyatt masih merasa itu tidak puas. Dia kemudian berkata kepada yang lain. Hadirin sekalian, bagaimana menurut kalian semua? Apakah menantu pecundang ini takut pada Neswell? Dia jelas pengecut. Kenapa dianggap itu seri? Pernahkah kau bertemu dengan pria yang begitu tidak tahu malu? Setelah itu, terdengar kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Dia benalu di keluarga. Pastinya, dia hanya seorang pengecut. Jika tidak, mana mungkin dia menumpang hidup? Menurutku, taksirannya soal lukisan tadi hanyalah keberuntungan. Mungkin dia melihatnya secara online. Dia bahkan pamer soal itu. Apa sudah merasa menjadi seorang ahli taksir sekarang? Tuan Neswell hanya bersikap sopan dan murah hati. Dia tidak mempermasalahkannya, tetapi orang ini merasa sudah hebat sekarang. Segera kerumunan itu dipenuhi dengan ejekan. Harvey tidak bisa berkata-kata ketika mendengar itu. Dia bisa melihat bahwa Wyatt melakukan semua itu, memamerkan dirinya, hanya karena dia ingin mendapatkan kekaguman Rosalie. Tapi masalahnya, orang ini tampaknya tidak begitu pintar. Tidak bisakah dia melihat bahwa Rosalie merasa sangat tidak nyaman sekarang? Dia bahkan memanggil banyak orang di sini,
Mengapa sepertinya dia sangat ingin mempermalukan Rosalie? Seperti yang diharapkan ada perubahan besar pada ekspresi Rosalie. Akhirnya, dia berkata perlahan. Harvey, karena kau bilang tadi itu berkesinambungan, kau harus memberiku sebuah alasan. Jika tidak, aku tidak akan menerimanya. Sebagai seorang Neswell, Rosalie memiliki harga diri. Dia tidak bisa bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan orang lain padanya. Meskipun dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengucapkan kata itu, dia memang sadar dirinya dikalahkan sekarang. Cecilia tiba-tiba berkata, Nona Neswell, sampah yang tidak berharga ini memang tidak berguna. Jangan pedulikan dia. Kau tidak harus menganggap serius taruhan yang kau buat dengannya. Bab 159. Mandy menjadi cemas. Dia kemudian meminta maaf. Nona Neswell, kami benar-benar minta maaf. Harvey hanya mengatakan itu tanpa maksud apapun. Jangan dianggap serius. Tolong jangan pedulikan dia. Wyatt terlihat jengkel. Mandy, meskipun dia suamimu, kau tidak selalu harus melindunginya seperti itu. Dia memang hanya seorang pengecut. Rosalie murung dan sangat marah karena reputasinya dipertaruhkan, gengsinya memuncak. Harvey, kita tidak bisa bercanda tentang reputasi dan martabat keluarga Neswell. Kau sebaiknya menjelaskannya. Jika tidak, ini tidak akan berakhir. Harvey York sangat mengagumi Rosalie. Saat ini tidak banyak orang yang begitu jujur dan terus terang apalagi berani bertanggung jawab. Memikirkan hal itu, Harvey berkata perlahan. Nona Neswell, jangan khawatir. Tolong dengarkan penjelasanku. Sebelumnya kau mengatakan bahwa lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak di museum itu asli. Tapi aku katakan bahwa lukisan di sinilah yang asli. Dan ternyata baik lukisan yang ada pada museum dan lukisan yang ada di sini memiliki keaslian yang sama dalam artian lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak ini merupakan satu kesatuan. Tentu saja ini adalah kesinambungan di antara kita. Mereka semua berbalik menatap Harvey, apa yang dikatakan Harvey memang logis. Selain itu, memang begitulah faktanya. Karena kedua lukisan itu asli dan merupakan satu kesatuan dari lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak, tentu saja keduanya sama-sama luar biasa. Itu memang terhitung seri. Ketika Rosalie mendengar itu, dia tersadar dan merinding, gengsi dan egonya menurun dan perlahan menghilang. Dia kemudian tersenyum lega dan berkata, kalau begitu, apakah itu berarti aku tidak perlu memanggilmu seperti itu? Harvey sedikit terenyuh dan menggoda. Jika aku memang membuat orang cantik dan bermartabat ini memanggilku ayah, itu pasti akan lebih mengasihkan. Pada saat itu, Rosalie telah mengulurkan tangan kanannya dengan murah hati dan berkata, Tuan York, terima kasih telah memberiku pelajaran hidup hari ini. Kami benar-benar harus praktis dan realistis dalam menilai barang antik. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Kakek selalu berkata bahwa itu kekuranganku, tetapi aku selalu berpikir bahwa aku cukup berwawasan. Tidak terpikir olehku bahwa aku mungkin telah melewatkan sesuatu suatu hari nanti. Harvey tersenyum sambil mengulurkan tangannya juga. Dia kemudian menyentuh sedikit tangan Rosalie yang lembut. Dia berkata, Nona Neswell, kau terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, aku perlu berterima kasih. Jika tidak, aku mungkin tidak mampu membeli lukisan ini. Setelah dia mengatakan itu, yang lain menoleh untuk menatapnya dengan tegas. Ini lukisan asli The Rocky Mountains, Landers Peak. Itu adalah harta karun yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh orang yang punya banyak uang. Wyatt kini marah. Saat itu, dia telah memperlakukan Rosalie sebagai seseorang yang dia miliki dan tidak ingin orang lain menyentuhnya. Tapi bagaimana bisa Harvey berjabat tangan dengannya? Pada saat itu, Wyatt dipenuhi keinginan untuk membunuh Harvey. Namun, Mandy sedikit tertegun. Dia melangkah dan menyingkirkan tangan Harvey. Itu karena dia merasa sangat tidak nyaman ketika melihat pemandangan itu di depannya. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Juru lelang juga terlihat sedikit pucat. Dia tidak tahu keaslian lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak tadi. Oleh karena itu, dia merasa acuh tak acuh bahkan saat ditawar dengan harga $15. Namun pada saat itu terbukti bahwa The Rocky Mountains, Landers Peak itu asli. Kalau begitu, harga itu sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia hampir tanpa sadar berkata, Tuan, jika The Rocky Mountains, Landers Peak ini asli, sepertinya proses penawaran barusan batal. Segera yang lain berpaling melihat satu sama lain. Tapi Jake mengangguk dan berkata, Ya, apa yang dikatakan wanita ini benar. Karena The Rocky Mountains, Landers Peak itu asli, proses penawaran barusan batal. Kita harus memulai dari awal lagi. Ya, itu betul. Bagaimana lukisan seperti itu bisa dijual dengan harga $15? Ya, setuju. Mari kita mulai lagi menawar untuk lot ini. Terima kasih, hadirin sekalian. Juru lelang itu membungkuk kepada yang lain tanpa henti. Dia kemudian mengulurkan tangannya saat ingin mengambil kembali lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak. Tapi Harvey bertindak lebih cepat daripada juru lelang. Dia telah memegang The Rocky Mountains, Landers Peak dan menggulungnya di tangannya saat itu. Tuan, apa Anda mencoba membuat masalah di sini? Ekspresi wajah juru lelang berubah. Tidak ada yang berani membuat masalah di lelang Mountain Top sebelumnya. Itu karena termasuk dalam wilayah keluarga Claudes. Keluarga Claudes adalah keluarga besar dari kota. Mereka benar-benar orang yang berpengaruh dan berkuasa di sana. Alasan mereka memilih untuk mengadakan lelang di Villa Mountain Top hanyalah karena fakta bahwa hal-hal itu tidak cocok untuk diadakan di kota. Harvey berkata dengan enteng.
Siapa yang bilang terserah kita mau menawar atau tidak? Selain itu, kau mengklaim bahwa tidak ada harga awal untuk lukisan ini dan kita bisa menawarkan harga berapapun meskipun harganya hanya $15. Sekarang tiba-tiba saat tahu bahwa lukisan ini sangat berharga. Bagaimana bisa menarik kembali kata-katamu? Keluarga Claudius adalah keluarga yang hebat dan berpengaruh. Apakah kau tidak takut melakukan hal seperti itu akan merusak reputasi mereka? Apa yang Harvey katakan itu logis. Selama lelang, semua lot yang ditawar dianggap terjual begitu harga akhir ditawarkan. Tidak pernah ada aturan untuk mengambil lot setelah terjual, bahkan setelah seseorang mengetahui bahwa harga lot tidak sesuai. Itu memang logis. Namun tidak ada yang berani berbicara menentang Harvey saat itu. Bab 160 dan ke-161. Tak perlu ditegaskan, Wyatt, Jake, dan Cecilia ingin Harvey mati. Untuk apa mereka membantu Harvey sekarang? Selain itu, yang lain sangat ingin melelang lagi, karena Rocky Mountains, Landers Peak begitu terkenal sehingga banyak orang yang menginginkannya. Saat itu, seorang pemuda berjas keluar dari belakang panggung dengan beberapa pengawal. Tuan Cloud! Juru lelang menghela nafas lega ketika dia melihat pemuda itu. Ini adalah Jude Cloud, orang yang bertanggung jawab atas pelelangan, dan dia sudah tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Tatapan dingin Jude menjelajahi ruangan sebelum akhirnya tertuju pada Harvey. Dia tersenyum padanya. Tuan, aku mendengar bahwa kau membantu mengidentifikasi Rocky Mountains, Landers Peak. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami akan membayar biaya penilaian sebesar $152.000. Tolong jangan menolaknya. Harvey sedikit mengernyit. Apa maksud Jude? Memberinya biaya taksir? Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah The Rocky Mountains, Landers Peak, sebuah mahakarya yang nyata. Wyatt juga tersenyum setelah mendengar ini dan berkata, Tuan Cloud, kenapa kau begitu sopan pada orang ini? Dia sebenarnya ingin membeli The Rocky Mountains, Landers Peak $15. Lucu kan? Jude merasa terganggu oleh Wyatt. Apa dia mengatakan itu dengan sengaja? Dia tidak tahu bahwa lelang Mountain Top harus menjaga reputasinya. Aku sudah datang ke sini untuk mengatasi masalah ini, jadi kenapa dia masih mengungkit? Apa dia mau cari mati? Namun, pada kenyataannya The Rocky Mountains, Landers Peak memang berharga dan Claudius tidak berani mengacaukan sosok besar di balik lukisan ini. Meskipun Jude enggan, dia masih harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali The Rocky Mountains, Landers Peak. Jude tersenyum ketika memikirkannya dan melanjutkan. Tuan, jika menurutmu biaya taksiran sebanyak $152.000 itu rendah, kau dapat menyebutkan harganya. Kami pasti akan mempertimbangkannya supaya adil. Harvey memandang Jude dan berkata perlahan. Tuan Claude, biar ku perjelas, aku di sini untuk ikut berpartisipasi membeli barang, bukan mengidentifikasi keaslian barang. Aku sudah membeli dan membayar The Rocky Mountains, Landers Peak. Benarkah? Semua mata langsung terfokus padanya. Bocah ini tidak takut mati. Dia benar-benar ingin mengambil lukisan The Rocky Mountains, Landers Peak hanya dengan $15. Meskipun Claudius salah dalam masalah ini, mereka telah memberimu kesempatan yang adil. Kau, menantu pecundang, dapat mengambil biaya taksiran itu sebagai kompensasi dan pergi. Apalagi yang kau mau? Sebaiknya kau jangan macam-macam. Senyum Jude membeku di wajahnya. Dia menatap Harvey sejenak lalu tersenyum lebar dan berkata, Maaf, apa katamu tadi? Mandy mulai merasa sedikit cemas. Dia menarik Harvey ke samping dengan lembut dan berkata dengan suara pelan. Lupakan Harvey. Tidak mungkin mengambil The Rocky Mountains, Landers Peak dengan harga $15. Mandy sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada Harvey. Keluarga Claudius adalah keluarga yang mapan dan berbeda kota. Setiap orang selalu berusaha untuk main aman dari mereka. Siapa yang berani main-main dengan mereka? Selain itu, Harvey tidak memiliki latar belakang bagus dan bahkan hanya menantu yang menumpang. Jika dia memprovokasi keluarga yang begitu bergengsi, hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Mata Jude dingin. Bocah ini tidak tahu kapan harus berhenti. Apa dia tidak tahu bahwa keluarga Claudius bisa membunuhnya jika mereka mau? Harvey tersenyum tipis, bahkan tidak bergetar di bawah tatapan tajam Jude. Sebaliknya, dia memandang Jude dan berkata dengan serius. Aku bilang aku sudah membeli The Rocky Mountains, Landers Peak. Ini milikku, Tuan Cloud mengerti? Tentu saja, jika kau menyukai barangku, kau bisa sebutkan harganya. Aku bersedia mempertimbangkannya jika harganya cocok. Sebutkan harga. Jude mencibir. Sebagai anggota Claudius, dia belum pernah bertemu orang yang berani membalasnya. Dia menjawab dengan dingin. Kau yang memintanya. Kami menjamin keamanan untukmu di sini, tetapi begitu kau keluar dari tempat ini, itu bukan urusan kami. Ancaman. Itu jelas merupakan ancaman. Lelang Mountain Top memiliki aturannya sendiri. Jika pelelangan ditolak secara paksa, itu akan merusak reputasi Claudius. Namun, seperti yang dikatakan Jude, jika seseorang mengambil sesuatu dari tempat ini dan mengalami kecelakaan di luar, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Harvey tidak mengatakan apa-apa sedangkan Mandy menjadi cemas. Dia dengan cepat berkata, Tuan Cloud, jangan pedulikan dia. Dia hanya sedikit kewalahan saat ini. Aku akan membujuk dia agar dia segera berhenti untuk bermain-main. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.